Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema di balik teguran Allah ada petunjuk indah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih, apakah benar musibah yang bertubi-tubi menimpa di sekitar kita ini menandakan saat ini makin banyak dosa-dosa besar yang dilindungi. Nah loh, dilindungi berarti dijaga ini. Dan bahkan dianggap biasa. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Hilman. Tafadhol Ustadz Hilman. Masya Allah, tabarakallah Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fadli. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa Allah menghadirkan musibah dalam kehidupan kita? Salah satunya karena ada dosa yang pernah kita lakukan. Salah satunya karena ada kesalahan yang sering kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Jadi benar tadi Mas Fadli bertanya, apakah musibah itu datang sebabnya karena dosa kita? Iya. Karena kesalahan kita? Iya. Maka tidak ada cara terbaik agar kita bisa dikuatkan ketika ditimpa musibah, kecuali kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara dosa adalah membiarkan pelaku dosa. Membiarkan perkara dosa. Maka kita diperintahkan, jika engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, rubahlah dengan hatimu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa? Kita tidak boleh membiarkan kesalahan. Kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Karena boleh jadi sebab ada orang yang berbuat kemungkaran itu dan kita biarkan, itulah yang menjadi faktor datangnya musibah dalam kehidupan kita. Maka perbanyaklah istighfar. Sungguh Allah inginkan kita memperbanyak istighfar ketika musibah itu datang kepada kita. Karena istighfarmu yang bisa menguatkan. Istighfarmu yang bisa menenangkan. Dan istighfar kitalah yang akan menunjukkan jalan keluar. Artinya, jika kita tidak bisa mencerna dan memaknai setiap musibah itu sebagai bentuk kita untuk bertaubat kepada Allah, maka kita akan terbebani dengan media. Kalau gitu kita bacakan kembali ya. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, saya ingin bertanya. Mengapa ketika saya ingin berhijrah, permasalahan yang saya hadapi semakin banyak? Misal saja, awalnya saya tidak memiliki hutang. Sekarang kondisi saya malah sangat terpuruk dikarenakan saya 30 juta orang, 30 juta oleh orang lain. Bahkan saya harus membayar hutang-hutang yang uangnya itu bukan uang saya gitu ya. Saya memakainya. Mohon pencerahannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sudah diberikan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon izin penjelasannya Hilman. Ini Masya Allah. Kalau tulisan singkat-singkat agak susah bacanya. Baik, Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fadli. Jemaah Islam Itu Indah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan membenci proses kebaikan yang sedang engkau hadirkan. Kalau engkau diuji dari proses itu, jangan salahkan kebaikannya. Tapi coba introspeksi diri, mungkin ada yang salah dengan kitanya. Karena yakini ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik yang menimpamu, itu semua murni dari Allah. Dan apa-apa yang buruk yang menimpamu, itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu. Maka jangan salahkan hijrahnya. Tidak ada yang salah dengan hijrahnya. Yang ada adalah sikap kita mungkin dalam prosesnya yang tidak bisa memaknai dari setiap apa yang Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka ingat, ini harus kita ingatkan terus ya. Kalau kita lagi diuji, ingat dua. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Dua, Allah sedang mengangkat derajat kita.
Itu aja yang diingat-ingat. Apalagi sekarang misalnya, Ustadz kok saya udah hijrah, kok tambah susah? Udah hijrah kok tambah jadi banyak hutang? Ya jangan salahkan hijrahnya. Mungkin ada sikap kita yang keliru, sehingga Allah uji pada bab dunia itu. Dan ingat ya, jangan menjadikan patokan dunia itu sebagai ujian yang berat bagi kita. Boleh jadi sebelum hijrah kita banyak dosa. Sebelum hijrah kita banyak salah. Maka Allah kemudian uji kita setelah hijrah untuk apa? Hapuskan dosa-dosa kita sebelum hijrah. Terima saja dulu ya. Kemudian belajar memaknai itu. Apalagi bicara hutang piutang. Maka ini untuk yang punya hutang ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari keadaan kita yang punya hutang.